merupakan seorang wanita cantik berusia 21 tahun. Dia adalah anak ibu dan bapak Umar Dhani yang tinggal di Desa Pocongan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ayu sendiri dikenal sebagai sosok yang supel, mudah bergaul, dan sopan kepada siapapun. Selain itu, dia pun dikenal sebagai anak yang patuh kepada kedua orang tuanya dan rajin mengaji di lingkungan masyarakat, meskipun sering disibukkan oleh pekerjaannya. Ayu sendiri menjalani bisnis jual beli kucing Anggora di sebuah toko pet shop. Lalu ketika dia sedang libur bekerja, dia pun sering membantu ibunya untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Selain itu, Ayu pun memiliki hobi memasak dan dia pun sangat aktif dalam organisasi kemasyarakatan, sehingga banyak dikenal oleh warga sekitaran. Sejak kecil, Ayu ini memiliki cita-cita ingin menjadi dokter. Namun cita-citanya itu gagal dia raih dikarenakan setelah lulus SMA, dia lebih memilih langsung bekerja untuk bisa membantu perekonomian keluarga daripada harus melanjuti pendidikannya. Pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, seperti biasa pada pagi harinya, Ayu pamit kepada kedua orang tuanya untuk pergi bekerja. Dan setelah pulang bekerja sekitar pada jam 14.00, Ayu pun beristirahat di kamarnya sambil bermain HP. Ketika waktu sudah menunjukkan jam 15.00 sore harinya, ibunya beberapa kali memanggil Ayu mengingatkan untuk sholat asar. Namun tidak ada jawaban dari Ayu. Ibunya pun mengira jika putrinya sedang tertidur. Saat ingin diperiksa ke dalam kamar, ternyata pintu kamar dalam kondisi terkunci. Ibunya pun mengetuk pintunya berulang kali agar Ayu bangun dan segera melaksanakan sholat. Akan tetapi masih saja tidak ada respon sama sekali dari Ayu. Adanya hal ini pun membuat orang tuanya merasa sangat curiga dengan perilaku anaknya. Akhirnya sang ibu pun memeriksa melalui jendela kamar. Dari jendela tersebut dia melihat jika Ayu sedang terbaring di atas kasur. Karena takut kondisinya sedang sakit, ibunya pun segera memanggil suaminya agar menghubungi bidan yang bernama Bidan Anis untuk memeriksa kondisi Ayu. Tidak berselang lama, Ayu pun dibawa ke ruang tengah untuk dilakukan pemeriksaan oleh bidan. Ketika diperiksa, bidan menemukan adanya biru-biru pada bagian lehernya Ayu. Mereka pun sangat bingung dengan apa yang telah dialami oleh Ayu sebelumnya. Lalu setelah dilakukan keseluruhan pemeriksaan, ternyata Ayu telah dinyatakan meninggal dunia. Mereka semua pun sangat terkejut dan tidak menyangka jika anak kesayangannya telah meninggal dunia. Lalu orang tuanya pun meminta agar dibawa ke rumah sakit, diperiksa lebih jelas penyebab meninggalnya Ayu oleh dokter. Sedangkan ayahnya pada saat itu mencari ponsel milik Ayu di dalam kamarnya. Saat mencari HP di sela-sela kasur, dia pun sangat terkejut ketika melihat seseorang muncul dari dalam lemari yang tertutup oleh pakaian. Orang itu pun panik dan mencoba untuk melarikan diri. Seketika sang ayah pun langsung menyangka jika itu adalah pelaku yang membuat anaknya meninggal dunia. Dan sempat terjadi duel antara Umar dan pelaku tersebut. Rupanya sang ayah dari korban ini mengenali pelaku yang ternyata adalah kekasih Ayu. Namun setelah perkelahian itu, pelaku pun berhasil meloloskan diri melalui jendela. Umar pun langsung mengejarnya sambil berteriak meminta tolong kepada para tetangganya, yang pada akhirnya pelaku berhasil ditangkap oleh warga sekitaran. Warga yang mengetahui jika korban ini telah meninggal dunia akibat ulah dari pelaku langsung saja menghakiminya hingga pelaku pun tidak berdaya. Khawatir semakin memancing emosi dari warga, kejadian ini pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Pelaku ini bernama Salim Yuda Prawira, berusia 25 tahun. Salim merupakan warga desa Pesanggerahan, Kecamatan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur, yang bekerja sehari-hari sebagai asisten perawat. Setelah diamankan, pelaku terlebih dahulu dibawa ke rumah sakit untuk diberikan perawatan. Setelah mendapati pelaku dalam kondisi stabil, polisi pun segera membawa pelaku untuk diamankan di Mapolsek Sukowono pada malam harinya dan langsung dimintai keterangan oleh pihak kepolisian.
Pada saat diinterogasi, pelaku pun mengakui perbuatannya dan dia mengatakan jika motif dari kejahatan ini karena terbakar api cemburu atas perbuatan korban. Semua ini bermula ketika pelaku dan korban telah menjalani hubungan pacaran selama 1,5 bulan lamanya. Hubungan mereka awalnya berjalan baik-baik saja dan sangat harmonis. Namun belakangan ini pelaku merasa curiga dengan sikap korban yang semakin hari justru semakin acuh kepada dirinya. Dia merasa jika Ayu ini telah memiliki pria lain selain dirinya. Karena merasa yakin dan ingin membuktikan jika kekasihnya telah berselingkuh, pada tanggal 13 Januari 2022 sekitar pada jam 11 siang, pelaku pun datang ke rumah korban. Namun dia tidak bertemu dengan korban karena korban sedang bekerja. Awalnya pelaku ini hanya menunggu di luar rumah. Namun setelah lama menunggu, akhirnya pelaku pun nekat masuk ke dalam kamar melalui jendela. Pelaku pun segera bersembunyi di dalam lemari. Hingga pada akhirnya korban pun datang ke rumah pada jam 14.00. Korban merebahkan badannya di atas kasur sambil beristirahat dan melihat ponselnya. Tiba-tiba terdengar ponsel korban berbunyi. Pelaku pun melihat korban ini sedang video call bersama dengan seorang pria yang diduga sebagai pacar barunya. Pelaku sempat mendengar pembicaraan yang sangat romantis antara korban dan pacar barunya ini, yang membuatnya terbakar api cemburu. Karena sudah terbawa emosi dan menjadi gelap mata, pelaku pun langsung keluar dari tempat persembunyiannya itu dan tanpa basa-basi dia langsung menggenggam leher korban. Korban mencoba melawan dan berteriak sekuat tenaga. Menggunakan pakaian, pelaku mencoba untuk meredakan teriakan itu. Hingga akhirnya korban pun lemas tidak berdaya. Setelah melihat korban tidak bergerak di atas kasur, pelaku pun menjadi panik karena takut perbuatannya akan terungkap. Lalu dia pun kembali ke dalam lemari untuk bersembunyi. Hingga pada akhirnya ayah korban pun menemukannya dan mereka pun terlibat perkelahian. Namun pernyataan dari pelaku ini disangkal oleh ayah korban jika korban dan pelaku telah berpacaran, dikarenakan ayahnya sangat mengetahui jika mereka hanya berteman. Walaupun ayahnya pernah bertemu dan menilai jika pelaku ini sosok yang ramah dan baik, namun dia sangat menyangkal jika putrinya telah memiliki hubungan spesial dengan pelaku. Dengan kata lain, bisa jadi pelaku ini kepedean karena sudah dekat dengan Ayu dan dia merasa telah menjadi pacar korban. Pada awalnya, pelaku pun terancam pasal 351 dan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Namun setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, pihak kepolisian pun menemukan fakta baru saat memeriksa ponsel milik pelaku. Ternyata sebelum kejadian itu, pelaku sudah menyiapkan agar kejahatannya ini tidak meninggalkan sidik jari dengan memakai sarung tangan. Dan pelaku pun sempat merekam tindakan kejahatannya itu melalui ponselnya. Dikarenakan telah menemukan fakta baru dari kejahatan ini, pihak kepolisian pun akhirnya menjerat pelaku dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan ancamannya adalah hukuman mati. Guys, jika melihat kronologi awal cerita, gua menilai jika pelaku ini agak kelainan. Terlihat dia merekam kejadian itu, dan seandainya kasus ini tidak terungkap, apa jadi video rekaman itu bisa dijadikan kebanggaan atau kepuasan?